Kita tekan. Jadi pertama-tama kita akan mulai dari prinsip eh, pindah ruas gitu ya. Mungkin beberapa dari kita kan kenalnya itu pindah ruas. Contoh misal ngerjakan soal yang ini 5A min 32 sama dengan 68. Kita udah terbiasa dengan gini ya. Oh, min 32-nya itu Kak dipindah ke kanan, ruas kanan, jadi positif. Karena dia negatif berubah tanda. Terdapat 5A sama dengan 100. Terus, oh 5-nya pindah ke bawah Kak. Jadi 100 per 5. Nah, dapat A-nya 20. Pernahkah kalian berpikir atau bertanya-tanya, kenapa yang min 32 ke sini jadi positif, sementara yang 5 menyeberang tanda sama dengan, dia tetap positif, nggak berubah tanda, tapi malah ke bawah. Pernahkah kepikiran kayak gitu? Mungkin dulu sebelum tahu juga nggak tahu sih ya gitu-gitu aja. Pokoknya patokannya gini kalau dulu. Kalau dia nggak gandeng kiri, dia jadi gini, tapi kalau dia gandeng ke bawah. Nah, beberapa pertanyaan kayak gitu itu muncul karena kita hanya apa ya, taunya itu pindah ruas aja. Pindah ruas nanti berubah tanda atau berubah. Jadi kalau pembilang ke penyebut, kalau penyebut pembilang sebaliknya gitu. Padahal itu apa ya, agak kurang benar sebenarnya. Sebenarnya yang kalian lakuin itu adalah ini, ngelakuin operasi yang sama di kedua ruas. Jadi kalau kalian punya A sama dengan B, itu kalian bisa tambahkan C di kedua ruas. C itu bebas, tergantung butuhnya apa. Dan itu nggak ngubah sama dengan. Begitupun juga dengan mengalihkan. Nah, gimana tuh? Kita mulai, kita kalian ulang ya, ini ya 5A min 32, tapi dengan pola atau konsep berpikir yang lebih tepat. 5A min 32 sama dengan 68. Tujuan akhir kita adalah apa nanti? Tujuan akhir kita ntar adalah A sama dengan berapa gitu kan. Sehingga kita perlu menyendirikan yang ada variabel dengan yang nggak punya variabel. 5A masih ada min 32. Min 32 biar hilang diapain? Kita perlu, biar hilang, kita perlu apa? Menambahkan 32 di sini. Berarti kanan juga sama, tambah 32. Nah, ntar 32 yang ini sama ini, dia kan dijumlah sama dengan 0. Seolah-olah hilang. Padahal kita kayak menjadikan dia 0 gitu. Sehingga dapat 5A sama dengan 68 tambah 32. Nah, inilah sebenarnya proses yang kita sebut pindah ruas. Kenapa kok min 32 di positif? Ya, karena kita ingin menghilangkan dia dengan menambahkan 32 gitu. Lalu untuk yang ini, kenapa kok dia ke bawah? Kan kita pengennya dari 5A, itu kita pengen ke A, gini kan. Dari 5A ke A, itu kan ada dua cara nih. 5A itu bisa kita kurangi 4A jadi A, atau yang kedua 5A kita bagi 5 sehingga dia A. Kalau pakai langkah yang pertama, maka apa yang udah kamu lakuin di awal bakal sia-sia. Kenapa? Ini misal 5A. Oh, dikurang 4A nih. Berarti kan ruas kan juga sama tuh, kurang 4A. Jadi A sama dengan 100 min 4A. Yang kalian lakuin di awal, mengisolasi variabel, hilang, pisah lagi. Sehingga biar tetap terisolasi, kita pakai langkah yang kedua, yaitu diapain? Kita bagi 5. Ruas kiri bagi 5, kanan bagi 5 juga. Tapi Kak, tadi perkalian bukan pembagian. Membagi 5 itu kan sama aja kayak kamu mengalihkan dengan 1/5. Itu juga sama. Jadi ketika ruas kiri dibagi 5 atau dikali 1/5, kan juga sama. 5 sama 5-nya menghilangkan. Tapi beda ya. Tadi hilang kan jadi 0. Sekarang hilang jadi berapa? Hilang jadi 1 kali A. Tapi seolah-olah dia A gitu kan.
Sama-sama hilang, tapi hilangnya beda. Jadi hilang sama jadi satu. Sehingga dia seolah-olah pindah ke bawah gini. Jadi mulai sekarang, kurang-kurangin pakai istilah pindah ruas, mulai pelan-pelan gunakan istilah ini. Mengoperasikan atau melakukan operasi perlakuan yang sama di kedua ruas. Ada yang mau tanya dulu sebelum aku lanjutin? Ada yang mau nanya dulu sebelum dilanjut? Gimana? Ada yang mau nanya dulu atau belum tentang pindah ruas ini? Jadi sebenarnya kalian tuh nggak pindah ruas, tapi kalian menambah, mengurang, mengali atau membagi di kedua ruas. Nah, menambah apa, mengurang apa, mengali apa, sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Siapa yang mau dihilangkan, siapa yang mau dimunculkan. Di nggak ada tuh kayak istilah tiba-tiba pindah ruas jadi plus jadi min gitu. Mungkin sekarang kayak ini kepanjangan kak enak pakai cara biasanya. Memang kalau untuk soal yang basic pindah ruas tuh masih oke. Tapi entar kalau udah masuk ke soal-soal yang rumit atau matematika yang lebih rumit, apalagi kalian-kalian yang pengen masuk ke jurusan yang entar ketemu matematik, entah itu matematik yang matematik ekonomi, matematik yang kalkulus atau sebagainya, kemampuan atau pemahaman tentang operasi kedua ruas ini sangat-sangat membantu. Bahkan nggak harus sampai sana, ntar di materi lain kayak nanti kita bahas materi fungsi sama eksponen, dia kepake juga, yaitu konsep melakukan operasi yang sama. Operasi itu bisa apapun ya. Mungkin sekarang terbatas ke plus minus kali sama bagi. Cuma ntar bisa lebih dari ini. Sementara buat yang ini, apakah ada pertanyaan atau belum? Buat yang ini, gimana? Ada yang mau nanya dulu mungkin sebelum aku lanjutin? Belum ada, oke aku lanjutin. Nah, itu kan kalau persamaan ya. Nah, kalau persamaan gimana? Secara umum, dia berlaku sama ya. Mau kamu jumlahin di kedua ruas juga boleh. Sehingga kalau kamu punya misalnya eh, 6x plus 5 kurang dari 100, kan prinsipnya mirip ya, diisolasi, pindah ruas yang kayak tadi dan sebagainya. Jadi dia berlaku mirip, mau dijumlahin kedua ruas boleh, dikurangin yang sama boleh. Cuma yang harus digarisbawahi ini, ketika mengalihkan dengan bilangan negatif, yang ini ya aku stabilo, tanda persamaan itu harus dibalik. Ini ya, kenapa? Contoh, ini alasannya. Kalau aku punya 3 kurang 5, ini kan benar ya. Misal dikali 2, 2 kali 3 kali 5. Tadi kan aku bilang operasi yang sama di kedua ruas nggak ngaruh kalau disama dengan. Tapi kalau di persamaan, hati-hati. 2 kali 3, 5 kali, sorry, 3 kali 2, 5 kali 2, 6 kurang dari 10. Oh, masih benar, Kak. Tetapi sekarang lihat, kalau misalnya dikali negatif 2, jadinya apa? Negatif 6, negatif 10. Apakah benar negatif 6 kurang dari negatif 10? Kan salah nih. Agar benar gimana? Agar benar harus dibalik ya. Sehingga ketika mengalihkan dengan negatif harus hati-hati. Itu aja sih yang perlu diketahui buat persamaan. Selain itu dia masih sama. Ada pertanyaan atau belum? Mungkin belum ya, aku anggap belum ada. Nah, tadi kan aku bilang, Kak, kalau pakai cara yang biasa, cepet, yang ini baru kepanjangan. Iya, memang, cuma kedepannya akan ngaruh. Aku tunjukin beberapa kondisi ya. Misal ini deh, ini keliru ya, ini harusnya P, ini tuh UTBK tahun 2021.
kita skip masalah logaritmanya, mungkin di next time aja kalau kita bahas logaritma sendiri. Ini nanti dapat P log X dikali 3X plus 2 sama dengan Q. Terus nanti karena X sepertiga berarti P log sepertiga dikali 1 tambah 2, 3 berarti P log berapa nih? Sepertiga dikali 3 kali sepertiga 1 tambah 2 berarti P log 1 sama dengan Q. Nah, ini nanti jadinya A log B sama dengan C, A pangkat C sama dengan B. Berarti kalian bakal punya P pangkat Q sama dengan 1. Oke, ini sementara nggak usah tanya ke ininya dulu. Anggap aja kalian tahu dulu ya. Kita fokus ke operasinya tadi aja. Udah dapet nih P pangkat Q sama dengan 1. Problemnya yang diinginkan itu bukan P pangkat Q, tapi P pangkat 5Q tambah 2. Gimana tuh? Apa harus cari P sama Q-nya masing-masing? Kalau 1 mungkin masih P pangkat enggak, A log B sama dengan C jika A pangkat C. Oh ya benar. Oke. Oh langsung aja Kak, 1 pangkat berapa atau berapa pangkat 0. Nah itu kan masih dua kondisi kan. Ini kan terjadi ketika apa? Ketika P-nya sama dengan 1, Q-nya bebas, atau sebaliknya. Kok sebaliknya? Atau kasus yang lain yaitu P-nya bebas, Q-nya yang sama dengan 0. Kan repot kalau mau pakai dua ini. Nah, daripada repot gitu, kalian bisa gini aja. Butuh 5Q tambah 2. Gimana caranya biar dari P pangkat Q, dia jadi 5Q. Biar jadi 5Q, kita butuh memangkatkan ini 5. Gini kan. Karena sifat eksponen kan kalau A pangkat M kali A pangkat N, jadinya kan A pangkat M kali N. Ruas ini pangkat 5, ruas ini juga sama pangkat 5. Sehingga ntar kamu dapat ini P pangkat 5Q sama dengan 1 pangkat 5. Berapa? Ya tetap 1 ini kan. Terus kita butuh tambah 2. Pangkat ditambah itu apa? Itu kalau kita punya bilangan yang sama dikali gini kan ya. P pangkat 5Q dikali P pangkat 2 itu kan sama dengan 5Q tambah 2 ntar. Karena ini dimunculkan, ini juga sama harus dimunculkan gini. Untuk menjaga keseimbangannya. Ntar kamu dapat P pangkat 5Q tambah 2 sama dengan P kuadrat. Udah dapat. Jadi nggak perlu nyari Q sama P-nya masing-masing. Nah, kalau kalian masih terjebak di operasi pindah ruas tadi, kalian nggak tahu bahwa intinya adalah ngelakuin operasi yang sama di kedua ruas. Operasinya apapun tergantung kebutuhan kalian. Kalau nggak tahu itu, nggak bakal bisa kepikiran sampai sini kalian. Jadi mindset yang baru itu adalah operasi yang sama dilakuin di kedua ruas itu nggak mengubah persamaan. Itu prinsip atau dasar dari pindah ruas. Kalau cuma sekedar tahu pindah ruas, nggak bakal sampai ke sini. Kalau nggak sampai ke sini, ya kalian bakal nanti panjang nih. Oh, nyari P sama Q dulu. Kalau P-nya 1, Q-nya bebas. Kalau P-nya bebas, Q-nya 0. Apakah P-nya bebas? Kan kita nggak tahu nanti. Coba-coba kepanjangan. Sehingga perlu buat tahu yang kayak gini. Ada yang mau nanya dulu sebelum lanjutin? Contoh soal yang ini tadi. Ada yang mau nanya dulu? Gimana? Ada yang mau bertanya? Kalau belum ada, aku lanjutin lagi dengan contoh soal yang masih mirip. Biar makin paham. Ini tadi aku skip ya langkah-langkahnya. Jadi P log 4X tambah 1 dikali X kuadrat sama dengan B. Dengan seperempat berarti dia 1 tambah 1 kali 1/16. Sehingga nanti didapat
P A log B sama dengan C, A pangkat C sama dengan B. 2 kali 1/16 1/8. Nah, tadi kan masih mending tuh, 1. Bisa dikira-kira. Nah, kalau P pangkat sama 1/8. Oh, langsung Kak, ini 1/2 pangkat 3. Apakah cuma ini? Kan kita nggak tahu tuh. Ada banyak kemungkinannya. Bisa aja kayak 2, bisa aja dia itu berapa, pangkat berapa, dan sebagainya. Jadi kita nggak tahu P sama B-nya, nebak-nebak. Sehingga kita harus lakukan kayak tadi. Perlunya apa? 2B tambah 1. Berarti pangkatin 2 keduanya. Gini, di kedua ruas. Ntar dapat P pangkat 2B sama dengan 1/8 kuadrat 64. P pangkat 2B kita perlu tambah 1. Berarti kaliin dengan P kan. Sehingga didapat P pangkat 2B plus 1 sama dengan P/64. Jadi kalian nggak perlu tahu masing-masing baik B maupun P-nya. Cukup operasiin dari luar aja. Itu untuk contoh kedua ya. Pentingnya atau penerapan dari operasi di kedua ruas. Contoh lain di fungsi. Di beberapa dari kalian mungkin udah tahu rumus yang ini ya. Kalau aku punya Y sama dengan Fx, dia sama dengan F inverse Y sama dengan X. Kenapa kok bisa kayak gini? Jadi prinsipnya adalah sebelum sampai ke sini, itu sebenarnya kan ini dulu. Tadi kan aku bilang operasi di kedua ruas itu harus sama. Operasinya apakah cuma pangkat kali bagi? Enggak, bisa F inverse bahkan. Ini aku pasang F inverse gini misalnya. F inverse Y yang benar nanti F inverse dari Fx. F inverse ketemu F ataupun F ketemu F inverse itu saling menghilangkan. Sehingga tinggal X-nya saja dan ini tinggal F inverse Y sama dengan X. Maka soal yang ini bisa kamu kerjain lebih cepat daripada nyari F inverse-nya dulu. Kamu punya F 1/x-1 sama dengan x-6 per x plus 3. Pasang F inverse di kedua ruas sehingga dapat apa? 1/x-1 sama dengan F inverse dari x-6 per x plus 3. Yang mau kamu cari kan F inverse min 2 ya. Kapan ini nilainya min 2? Ya tinggal kalian samakan. X min 6 per X plus 3 itu harus sama dengan min 2. Nah, ntar min 6, min 3, min 6, sorry, min 2X, min 6, gini. Ntar dapat 3X sama dengan 0, atau X-nya sama dengan 0 ya. Tinggal gantiin aja, berarti ketika X sama dengan 0, maka apa? 1/0 min 1 sama dengan F inverse 0 min 6, 6, 0 plus 3, 3, min 6 bagi 3, min 2 ya. F min 2-nya adalah min 1. Jadi bisa lebih cepat mengerjakannya. Begitupun dengan ini nanti. Kan dia F inverse dari ini butuhnya F. Ya udah pasang di kedua ruas gitu. Oke, sebelum aku lanjut lagi, apakah ada pertanyaan buat yang ini? Jadi operasinya itu bisa apapun ya. Operasi apapun di kedua ruas. Ada pertanyaan atau belum? Gimana? Apakah ada pertanyaan atau belum? Oke, kalau belum ada, nah ini contoh tentang pindah ruas sebelum kita ke coret-coret yang terakhir buat nyari ini.
buat nyari turunan dari A pangkat X. Ini tuh nanti kalau kalian apa ya berencana masuk ke prodi-prodi yang ada kalkulus atau matematiknya, ya ini nanti kepake. Aku kasih spoiler aja. Jadi di sini kita kan punya Y sama dengan A pangkat X. Kalau langsung cari turunannya kan agak repot. Nah, operasi tadi kan kita udah coba apa aja. Operasi F, operasi pangkat, operasi plus minus kali bagi. Ini juga bisa berlaku operasi log. Jadi kalau ini Y sama dengan A pangkat X, ini boleh ditulis kayak gini. Dipasangkan len di kedua ruas gini. Untuk apa? Kita pakai len biar X-nya yang dari pangkat turun. Jadi bukan pangkat. Pakai sifat logaritma. Sehingga yang dapat X len A len Y. Untuk apa? Kita kan mau nurunin. Turunan juga bisa diterapkan di kedua ruas. Jadi gini, ruas kiri diturunkan, ruas kanan juga sama diturunkan. Ini juga boleh. Jadi operasinya tuh apapun, yang penting kiri kanan sama. Ini. Turunan len seper Y. Kalau masih bingung, anggap apa ya, skip aja. Poin utamanya adalah bahwa operasinya itu bisa ini ya, bisa dilengkan kedua ruas, bisa diturunkan. Cuma teknis yang lainnya ini bukan topik utama kita. Yang aku mau tunjukin adalah bahwa operasi apapun itu bisa digunakan. Itu poin utamanya. Ini ntar dapat pakai U kali V ya. U aksen V berarti len A ditambah V aksen U 0. Tinggal len A. Len A, oh ya, dikali DA, sorry, DY, wait, yang ini seper Y, DY per DX ya, sorry. Karena lupa aku aturan rantai. Seper Y, DY per DX ini len A saja. Nah, terus gimana? Kita kan mau cari DY per DX. Berarti DY per DX sama dengan Y len A. Sehingga turunan dari A pangkat X adalah A pangkat X len A. Nah, ini mungkin yang nanti bakal kamu temui. Cuma poin utama sekarang adalah operasinya bisa apapun ya. Jadi itu. Jadi mulai sekarang kalian biasain. Kalau dirasa agak sulit, ya untuk operasi-operasi yang simple kayak yang linier, kayak gini, persamaan atau persamaan, silahkan pakai pindah ruas. Tetap cuman sekarang harus udah tahu dari mana pindah ruas. Jadi jangan sampai ada pertanyaan, kenapa kok ini jadi plus jadi min, kenapa ini jadi ke bawah, kenapa nggak berubah tanda, dan sebagainya. Jangan sampai ada kayak gitu. Jadi asal-usulnya adalah operasi di kedua ruas itu tadi. Ada pertanyaan atau belum tentang pindah ruas? Jadi mulai sekarang, uh, memang nggak gampang langsung mengubah kebiasaan yang udah lama dilakuin, tapi pelan-pelan diubah. Mungkin sekarang tetap pakai pindah ruas, cuma di kepala kalian udah tahu, oh ini kayak gini asalnya gitu. Jadi jangan tetap pakai pindah ruas terus, karena bakal rugi kalian. Karena sebenarnya nanti bakal banyak kepake di yang lain. Kalau kalian stuck di pindah ruas saja, ya kalian nggak bakal paham kenapa bisa kayak gini, kenapa ini kayak gini, kenapa ada rumus ini, kenapa turunnya kayak gini, bakal banyak yang kalian apa ya ketinggalan. Pelan-pelan aja, nggak harus langsung tiba-tiba abis ini ngerjain soal pakai pindah ruas, ya nggak harus, pakai operasi di kedua ruas. Kalau mau silakan, tapi kalau masih agak sulit, silakan tetap pakai pindah ruas, tapi harus apa ya dibiasain pelan-pelan dan udah tahu dari mana pindah ruasnya itu, nggak sekedar ujuk-ujuk pindah ruas, tiba-tiba pindah ruas gitu. Karena matematika kalau kayak gitu ya apa ya, kalian yang rugi gitu, nggak dapat poin-poin utamanya. Ada pertanyaan atau belum sebelum kita pindah ke coret-coret? Jadi buat pindah ruas tadi itu aja. Sebelum kita masuk ke keresahan yang kedua, coret-coret meresahkan. Tadi kan pindah ruas meresahkan udah. Sekarang
coret-coret meresahkan. Ada yang mau nanya dulu sebelum aku lanjutin ke coret-coret ini? Masih aman. Oke. Nah, oke, kita masuk ke coret-coret. Coret-coret ini itu uh, poin utamanya, kalau tadi kan poin utamanya itu konsep utamanya operasi kedua ruas ya. Kalau coret-coret ini, poin utama yang mau aku tekanin, tahu alasannya, atau tahu proses apa itu, atau tahu prosesnya. Kenapa kayak gitu? Karena coret-coret di matematik atau di proses yang kalian lakuin biasanya, kan sebenarnya dia nggak ada. Kalaupun ada, itu adalah berbagai macam operasi berbeda-beda yang intinya kayak tanda kutip menghilangkan gitu. Tapi hilangnya bisa beda-beda. Contoh, mungkin nomor 2 ini tadi. 4B min 6 sama dengan 3B tambah 2. Mungkin ada yang pakai kayak gini ya. 4B sama 3B-nya bisa dicoret gini. Tapi ini tinggal satu gitu. Atau yang ini misalnya deh. Kalau aku lihat 2C tambah 12 sama dengan 5C tambah 12. 12-nya dicoret karena 12 dicoret karena sama gini. Nah, yang pertama ini ketika operasinya 12, 2C tambah 12, 5C tambah 12. Nah, kita tulis ya. Coret-coret yang pertama itu apa ya? Mengurangkan atau menjumlahkan. Mengurangkan atau menjumlahkan. Contohnya tadi soalnya 2C tambah 12, 5C tambah 12. Ini nyoret yang ini artinya mengurangkan ya di kedua ruas tadi. Plus dikurangi 12, kurang 12. Atau pindah ruas lah sementara juga boleh. Nanti hilang gitu. Hilang jadi apa? Jadinya 0. Sehingga 2C sama dengan 5C. Nah ntar, oh dicoret C-nya. Nah hilang semua dong. Ya nggak gitu. Jadi kalau ada 2C sama dengan 5C, maka dia sama ketika apa? Ketika C-nya sama dengan 0. Karena kalau C-nya nggak 0 ya nggak mungkin sama gitu. Jadi kayak gitu ya. Pertama ini. Yang kedua, coret-coret itu bisa juga membagi. Ini contohnya. 16B kuadrat min 4. Terus 8P plus 4. Plus 2 plus 4 ya. Buat yang masih lupa ngefaktorin, Umin pernah buat kelasnya, ntar silakan coba dicek aja di profilnya, ada recordnya juga, bisa diakses. Jadi ini 16P kuadrat min 4, kita faktorkan dulu ya. Jadi apa? 4P min 2 sama 4P plus 2. Yang bawah jadi apa? Faktor sekutunya 4 tinggal 2P tambah 1. Atau mungkin jangan gitu deh. Mungkin gini aja, bagi 2. Tadi 4P tambah 2. Nah, ini kan dicoret lagi nih. Coret-coret yang ini itu adalah membagi. Beda ya dengan yang tadi, mengurang. Membagi ada apa? Jadi 1. Jadi harus tahu tuh. Kadang banyak yang nggak tahu asal coret-coret aja. Lanjut, sekarang tinggal 4P min 2 bagi 2. Ini dia tanya katanya kenapa nggak 2P min 2? Kalau dia 2P min 2, maka dia nyoretnya kayak gini aja berarti. Artinya apa? Dia nggak tahu langkah yang sedang dia lakuin tuh apa nyoretnya. Atau ya anggap aja mungkin persangka baiknya dia lagi ngantuk gitu. Karena kalau nggak ngantuk mah bahaya. Ini
konsep dasar dia nggak tahu gitu. Membagi. Bolehkah kita membagi salah satu aja? Kayak gini. Kalau kalian ragu, bisa coba pakai angka. Ambil angka random misalnya berapa. 10 tambah berapa ya? Tambah 4 bagi 5 misalnya. Kalau kalian hitung manual kan dia jadi 14 bagi 5 ya. Atau kalau desimalnya berapa nih? Desimal dari 14 per 5 adalah 2,8 ya. Iya enggak? Iya 2,8. Kalau kalian lakuin proses kayak gini, jadinya apa? Oh, 2 tambah 4. Lah kok jadi 6? Kan salah tuh. Yang boleh gimana? Yang boleh itu, ini nggak bisa coret emang. Contoh lain mungkin gini, 10 tambah 15 dibagi 5. Ini kan kalau kalian hitung berapa? 25 bagi 5 ya, atau 5. Gimana biar bisa nyoret? Nyoretnya tuh dua-duanya. Sehingga tinggal 2, 3. 2 tambah 3, 5. Nah itu boleh. Tapi kenapa kok dua-duanya? Difaktorkan dulu. Berapa? Faktornya ini kan 5. 2 tambah 3. Nah, kalau perkalian faktor gini, baru bisa dicoret. Satu aja. Sehingga dapat 2 tambah 3, 5. Nah, ini detail udah pernah bahas di faktorisasi. Kita silahkan dicek. Cuma poin utama di sini adalah Min tunjukin mencoret itu bisa menjumlahkan, bisa membagikan. Apakah cuma itu? Enggak juga. Ada lagi. Apa? Ini mungkin di subtes PU ya. Biasanya uh, ada soal kayak gini kan, kayak mencari nilai yang paling kecil. Atau kalau konsep umumnya mungkin membandingkan nilai gitu mungkin ya. Membandingkan nilai. Ada yang masih kesulitan dengan cara yang kayak gini? Atau ada yang pernah lihat pakai cara coret-coret ketika dengan ini? Di beberapa sumber itu ada yang pakai cara coret-coret. Aku kurang ngikutin apakah jelasin sampai basicnya atau gimana. Cuma aku lihat dampaknya aja. Dampaknya beberapa di beberapa ini. Dampak di beberapa manifest. Tadi itu kan soal kayaknya kalau lihat gambarnya TO Pahamivi mungkin dia ya. Dia nanya di manifest gitu dikirim. Masalahnya banyak yang pakai cara coret-coret dan hasilnya itu beda-beda. Ada coret-coret yang pertama nih, dia dapat jawaban C. Yang kedua dapat C. Yang ketiga dapat C, dapat C. Tapi lihat angkanya beda-beda kan. 8, 45, 30, 19. Artinya proses coret-coret mereka itu beda-beda. Nah, aku nggak tahu itu mereka nyoretnya apa, tahu nggak. Tapi Kak, aman kok. Oh, jawabannya sama. Sekarang ini kan masih paling kecil. Tapi kalau misal diubah jadi yang paling gede, gimana? Misal diubah ke nilai terbesar ditanyanya. Yang A dapat 13 ya, berarti jawabannya A. Yang cara kedua dapat nilai yang paling gede yang A juga. Cara ketiga nilai paling gedenya O, A juga. Tapi cara yang keempat dapat yang E, 60. Berarti gimana tuh? Ada dua jawaban. Berarti yang mana yang benar? Nah, yang benar ya kalian harus tahu nyoretnya itu diapain sih nyoretnya. Mungkin sebelum ke soal yang ini emang termasuk agak rumit soalnya. Kita ke soal yang gampang dulu mungkin. Bentuk yang lebih gampang tapi masih sama prinsipnya. Membandingkan nilai. Jadi ketika membandingkan nilai itu kan cara yang paling pertama ya cari nilai pastinya kan nilai eksaknya berapa.
desimalnya kah berapa gitu. Ini cara yang pertama. Nah, cara kedua adalah cari kesamaannya. Maksudnya gimana? Kayak misal ada karung beras. Karung beras kan semua harusnya idealnya kan sama. Ya ada yang 5 kilogram, 3 atau 25 kilogram. Kalau aku punya misal 3 karung beras dibanding 10 karung beras, tanpa perlu nyari beratnya, aku tahu, oh yang lebih gede ya yang 10 kali gitu. Itu digunakan di sini. Kita punya 4/7 kali 80%, terus 6/7, 9/14, 11/14, berapa lagi? 9/7 lagi, 7, 8, 6, 5. 7, 8, 6, 5. Kalau kalian hitung manual, kan 4/7 itu angkanya agak jelek. Pembagi 7 itu agak jelek. Jadi, daripada dibagi gitu, kalian cari kesamaan mereka apa? Oh, mereka sama-sama punya 1/7. Ya udah, difaktorkan sepertinya itu. Kayak dilihat ini. Oh, sepertinya dikeluarkan gini. Sama-sama punya 1/7 semuanya. Ini juga punya. Apalagi yang mereka punya. Oh, ini 10% kan ya. Ini kan 8 kali 10 gitu kan. Oh, mereka juga punya, semua punya 10%. 10%, 10%. Nah, ya udah tinggal faktornya berapa? Tinggal seperti yang keluar tinggal 4 kali 8 kan ya. Yang ini tinggal apa? 6 kali 7. Yang ini apa? 9/2 kali 8. Terus yang ini setengah kali 6. Yang ini 9 kali 5. Berarti kan ini tinggal berapa? Ya hitung yang ininya aja kan. Berapa nih? 4 kali 8 itu kan 32. Berarti ini misal dianggap kotak, gini misalnya. Berarti kan ada 32 kotak. Yang ini ada 6 kali 7 berapa? 42 ya. 9/2 kali 8 berapa? 4, 36 ya. Terus ini 3 kotak. Sorry. Ada 11-nya ya. Wait. 11, 9, 33 kotak. Yang ini 4, 5 kotak. Tanpa kalian tahu nilai kotaknya, kan tinggal lihat yang paling besar. Ya udah cari yang paling gede siapa? Si 45 kotak itu. Nah, ketika mencoret, biasa ketika mengerjakan atau menjelaskan, kadang ada tutor yang kayak gini. Oh, yang sama dicoret. Ini tuh dicoret gitu. Coret, coret. Ini coret tinggal 2, ini coret tinggal 2, coret. Oh, ini sama nih, coret, 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 coret. Nah, coret yang di sini tuh coret apa? Coret yang ketiga, yaitu menghilang atau mengabaikan faktor yang sama. Kenapa diabaikan? Karena ya karena mereka sama, nggak berpengaruh ke perbandingan. Faktor yang sama atau yang tidak berpengaruh. Berpengaruh ke apa yang kalian mau cari.
Jadi mencoretnya itu mencoret yang sama, bukan membagi. Di sini beda, karena yang nggak ada yang dibagi kan. Tapi dia adalah mengabaikan yang tidak berpengaruh. Apakah itu salah? Enggak, karena ini prinsipnya ini kita cari kesamaannya. Karena kalau cari eksaknya, ya capek nyari angka-angka yang kayak gini. Sehingga cari kesamaannya gitu. Nah, yang sama kan kotak nih, kita kayak nggak apa ya, nggak terlalu memperhitungkan dia. Abaikan aja, lihat depannya gitu. Nah, ini cara yang ketiga itu mengabaikan faktor yang sama. Ini bakal sering kepake di PU nanti ya kalian ya. Iya, PU nggak sih? Nggak tahu PK. PU ya. Jadi mungkin udah banyak yang jawabnya pakai cara ini ya. Apalagi dengan cara dengan oh ya di PU ya. Di uh, aku nggak tahu kalau di penjelasan yang beredar itu apakah dia sampai segini atau cuman coret, 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 coret gitu aja aku nggak tahu. Cuma akibatnya aja yang aku lihat. Ada akibat yang kayak gini. Nah, ntar aku tunjukin. Bener nggak sih coret-coret dia? Ntar kita bahas. Sementara kita mulai dari yang gampang dulu. Kenapa? Karena belajar itu emang harus kayak gitu ya. Belajar tuh dari yang lagi. Nanti ya dilihat di recordingnya. Aku review dikit lagi ya habis nanti sebelum aku lanjut. Tadi aku nggak tahu dia diajarin sampai detail tahu nggak. Cuma, nah tadi kan poin ketiga dari Jor adalah mengabaikan faktor yang sama atau yang nggak berpengaruh. Kenapa gitu? Tujuan kita adalah membandingkan nilai. Prinsipnya bisa cari eksaknya atau cari kesamaannya. Kalau nyari eksak rumit. Kenapa? Karena nggak semua nilai itu enak dihitung manual atau dihitung desimalnya. Akhirnya apa? Cari kesamaannya. Nah, cari kesamaannya gimana? Ini 4 per 7 seterusnya kita tulis tadi ya. Apa yang sama dari dia? Oh, sepertujuh nih. Oh, ini 10% nih. Kita faktorkan sebenarnya ini tuh. Bisa apa? Oh, 4 kali 8, 6 kali 7, apalagi 9 per 2 kali 8, 11 per 2 kali 6, 9 kali 5. Gitu. Sehingga dapat koefisien sama nilai yang sama, kesamaannya mereka. Sehingga cukup dilihat apa yang beda aja. Nah, biasanya dalam proses mencari kesamaannya tuh ada yang pakai penjelasan dicoret. Kalau kalian tahu nyoretnya tuh mencari kesamaan ya silahkan. Tapi yang bahaya tuh kalau nggak tahu gitu. Asal nyoret aja. Akibatnya nanti kayak tadi banyak tercipta berbagai macam cara dan oh oke mungkin satu soal itu benar tapi kan kalau diubah dikit kita nggak tahu gimana. Jadi diubah dikit aja jadi nilai terbesar udah beda banget jawaban. Itu ya. Nah, sekarang coba lagi ke soal yang serupa. Kesamaannya siapa? Oh, ada sama-sama punya seper 9 mungkin ya. Kesamaannya adalah seper 9, apalagi sama-sama ada 0,45 ya. 0,45. Nah, yang pertama ini nanti dicoret gini, tinggal apa? 7. Yang ini dicoret tinggal 7 kali 2. Yang ini dicoret berapa? 4, 14. Yang ini 4 kali 7 per 2 kali 4. Yang ini 4, 2, 14. Di oh 7, 7 kali 2, 14. Ini 54. Berarti yang paling gede yang ini ya. Di mencoretnya itu adalah mencoret yang sama. Kalau udah tahu, silakan digunakan. Nah, itu kalau soalnya kayak gini kali. Tapi kan ada juga momen ketika, nah ini soalnya diekskalasi, dinaikin lagi. Ada plusnya. Tadi kan kita tahu kalau ada plus itu agak beda dikit ya perlakuannya. Nah, kita coba deh hitung manualnya. Aku boleh minta bantuan kalian. Salah satu mungkin pegang kalkulator dulu. Kalau kalian pegang kalkulator, coba aku dibantu menghitung nilai detailnya berapa. Nanti kita bandingin gitu.
Yang A itu berapa? 4% dari 60 itu berapa? 4% dari 60 itu adalah berapa ya? 4% dari 60 itu hmm, 60 dikali 5% itu adalah 60, 10%-nya 6 bagi 2 itu 3. Kalau 4% berarti berapa? Sekitar 2,4 ya. Berarti ini 2,4 ditambah 66%-nya. Nah, ini juga mungkin perlu kalian apa ya, kalau hafalin tuh terusannya kayak apa ya? 66% itu kalau kalian jadiin pecahan biasa, dia kan nanti kurang lebih nilainya 2/3 ya. Nah, daripada hitung 6%, kali 2/3 aja. Biar lebih gampang itu. 2/3 dari 120 berapa? 80 ya. Lanjut ke poin yang kedua. 4% dari 72 berapa? 0,0472, 2,88. Sementara ini 70 ya. Yang ini 2/3 dari 45, 30. 120 itu berapa? 4,8. Yang ini 60 ya. Yang ini berapa? 4% dari 96. Berapa nih? 96 kali 4, 3,84. Terus ini 4% dari 144 berapa? 4 kali 144, 5,76. Ininya 50. Kalau kita lihat ya, ruas atau suku yang pertama, ini satuan kan ya. Sementara ini puluhan. Jadinya kalau kita bisa analisis, kecil kontribusinya. Ini mirip-mirip kayak kamu kalau tak hingga dikurang 3. Itu kan tak hingga kan. Padahal harusnya kan nggak, dia berkurang. Cuma ya karena ngurangnya nggak signifikan, dianggap nggak ngurang. Kayak kalian punya duit 1 miliar, uang kalian jatuh 1 juta. Ya nyantai. Meskipun tetap berkurang, cuma kan ya nggak terlalu ngurang. Atau kalian punya uang 10 juta, tiba-tiba kalian jatuh 1.000 rupiah. Kecil, ya emang hilang, tapi kan nggak terlalu berpengaruh ke nominal uang kalian gitu. Nah ini juga sama. Berarti apa? Oh, kalau kayak gini plus kayak gini, lihat angka persentasenya. Yang mana yang lebih gede pengaruhnya gitu. Oh, yang 6% berarti ya udah fokus ke sininya. Sehingga yang paling kecil harusnya ya 30 ini kan. Yang paling gede nanti berapa? Yang 80 ini. Kita coba lihat gimana mereka mencoret-coretnya. Dicoret langsung. Apakah boleh kayak gitu? Kan 66% tuh baru apa ya? Kontribusi dari yang suku yang ini. Kalau mau bandingin yang ininya aja, oke, ini dicoret karena oh sama-sama 2/3-nya. Cukup lihat yang ininya. Berarti ini mereka kayaknya dibagi berapa ya? 120 dibagi 5 ya semua ya. Bagi 5. Oh, 24, 21, 9, 45, 15. Sehingga dapatnya 24. Oh, ini kebalik ya dia. Dua di belakang harus. 6 tambah 21 gitu. Ini 10 tambah. Nah, ini lihat dicoret ya. 10 sama 9. Kontribusinya lebih gede yang 10. Padahal lihat 4,8 loh. Sama 30. Ini yang perlu hati-hati juga. Nanti di sini ngaruhnya.
Terus apalagi 45 sama tambah 8 kebalik juga lagi. 8 sama 45. Oke, masih gede kontribusi yang belakang. Nah, ini juga sama. Nah, hampir sama, cuma apa ya? Agak repot buat ngelihatnya ini. Tapi tadi poin utamanya dia sebenarnya mirip-mirip kayak kita tadi ya. Mencari yang sama itu diabaikan gitu. Cuma problemnya ini soalnya kan manakah yang paling kecil. Tapi kalau gini misalnya, urutkan dari yang terkecil. Ada nggak sih yang kayak gitu? Yang iseng, yang kayak gini variasinya. Aku pernah lihat soalnya ada soal yang kayak gitu. Kayak gini. Urutkan dari yang terkecil. Nah, kalau mengurutkan bakal amburadul. Lihat, kalau ini berarti urutannya gimana? Urutannya berarti dari yang D ya. Yang D paling gede, padahal yang paling gede itu yang A loh. Yang D baru yang A dan seterusnya. Padahal harusnya kan nggak gitu tuh. Jadi ini apa ya, agak mengkhawatirkan kalau kalian nggak tahu basicnya kayak gimana. Tidak ya, salah satu tipsnya adalah mencoret, yaitu menghilangkan yang nggak berpengaruh. Itu untuk yang di PU ya. Boleh dipakai cara coret tadi, cuma harus tahu yaitu kita menghilangkan apa yang nggak berpengaruh di perbandingannya. Ada pertanyaan belum buat coret-coret tipe ketiga ini, yaitu menghilangkan atau mengabaikan faktor yang nggak berpengaruh. Gimana? Apakah ada pertanyaan belum? Belum ada? Atau gimana? Aman. Nah, ini coret-coret yang terakhir. Oh ya, sebelum kita ke coret-coret yang terakhir, mau ngingetin dikit. Jadi Mimin lagi buka kelas PKPM, nanti ada PU juga buat 2 minggu ke depan ini sampai tanggal 31 Januari nanti. Ada 7 pertemuan, cukup 35.000 aja. Nanti kalau mau tahu info lebih lanjutnya bisa cek di pin tweet tweet yang Mimin pin di profil. Kalau mau tanya-tanya juga bisa DM nanti. Gitu aja. Nah, kita balik ke sini. Sekarang ini masuknya ke persamaan rasional. Dari screenshotnya udah kelihatan ya salah sumbernya ini ya. Dari bimbel apa. Jadi ada anak yang nanya, kenapa di kunci jawaban pembilang sama X kuadrat plus satunya dicoret? Kenapa ini dicoret gini? Nah, kita ke konsep dasarnya dulu dari rumus, atau bukan rumus. Cara mengerjakannya itu kan untuk yang kayak gini itu cari pembuat nol. Biasanya nanti ada metode faktorisasi juga. Terus nanti cari interval. Kapan dia plus, kapan dia min, dan sebaliknya. Kan ini kalian disuruh mencari daerah mana yang, daerah mana yang menyebabkan ini tuh negatif. Ini kan berarti ada 3 perkalian ya. Ada yang atas dibagi yang bawah dikali ini. A bagi B kali C harus negatif. Prinsipnya kan gini, plus kali plus itu positif, atau kalau yang sama itu positif ya. Terus kalau beda atau sebaliknya dia negatif. Sehingga ntar tinggal lihat plus minusnya gitu aja. Kenapa kok dicoret? Berarti X kuadrat min X plus 3, 2X kuadrat min 5X min 3. X kuadrat plus 1. Kenapa kok dia dicoret?
Kan berarti kita pengen cari pembuat nolnya. Ini bisa difaktorkan nggak dua ini? Bisa nggak kalian faktorkan dua ini? Atau cari pembuat nolnya? Bisa nggak? Kira-kira bisa nggak ini? Mencari pembuat nol dari dua bagian, dua faktor ini. Pembilang sama penyebut yang ini. Bisa nggak? Nggak bisa kan ya? Silakan coba faktor. Nggak bakal bisa. Kalau kalian cek pakai diskriminan, nanti kedua ini itu D-nya kurang dari nol. Atau kedua fungsi ini tuh fungsi yang definite. Definite apa? Dia definite positif. Apa arti fungsi definite positif? Mau sampai kapanpun, dimanapun, dua fungsi ini itu akan positif terus. Sehingga bisa disimpelin kayak gini. Tinggal ini aja. Ini difaktorin berapa? 2x sama x terus min 3 plus 1. Kalau ini kan dia ada kalanya daerah dia min, ada daerah dia plus, dan sebaliknya gitu kan. Buat fungsi yang ini. Sehingga difaktorkan. Nah yang ini tuh dia kan positif nih. Makanya seolah-olah dicoret gitu. Kenapa? Karena dia nggak berpengaruh di coret-coret yang keempat itu adalah ini ya, coret atau coret coret hashtag 4 itu adalah mengabaikan lagi-lagi faktor atau hal yang kurang berpengaruh atau yang tidak berpengaruh berpengaruh ke perhitungan kita. Kalau tadi kan nggak berpengaruh karena dia hal yang sama. Nah ini nggak berpengaruh karena dia positif nih. Ya udah dimanapun pasti positif, nggak bakal ngaruh. Sehingga cukup lihat ininya aja. Ini kan nanti dapat apa pembuat nolnya, x sama dengan negatif setengah, x sama dengan 3. Di garis bilangan nanti tinggal buat O min setengah sama 3. Ya udah deh. Mau di daerah 1, daerah 2, daerah 3, fungsi 2 ini tuh dia tetap positif sehingga nggak perlu dicek, dicoret gitu. Ya udah tinggal cek yang ini aja. Ketika X-nya 0 maka negatif ya. Ini kan positif, ini negatif. Sehingga nanti ketika X-nya 0 itu positif dibagi positif kali negatif kali positif. Atau hasilnya adalah negatif ya. Daerah ini tuh, ya, aku bawain dikit. Jadi daerah yang ini itu dia negatif. Nah, daerah lain boleh langsung gini kalau kepepet, tapi kalau nggak kepepet ya coba aja. Misal angkanya berapa? Min 1. Ketika dia X-nya min 1 berarti ini tetap positif ya, dua-dua ini. Ketika min 1 berarti 2 kurang 2 kali min 1 min 2 tambah 1 negatif. Min 1 kali min 1 kurang 3 negatif juga. Nah, negatif kali negatif positif, plus 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 ya udah positif. Yang ini nanti semua bakal positif. Ambil X-nya 5 misalnya. 5 kurang 3 kan 2. Ini positif positif, maka dia pun. Nah, daerahnya intervalnya kan yang negatif berarti yang ini. Jadi alasan dia dicoret adalah mengabaikan faktor yang nggak berpengaruh. Bukan berarti dia dihilangin, nggak apa ya, dibagi atau dikurang gitu, nggak, dicoret karena emang kita nggak terlalu apa ya memperhatikan mereka ketika mencari solusi dari ini. Itulah coret-coret yang keempat. Jadi apakah cuma itu aja? Mungkin masih ada lagi, cuma bakal dibahas mungkin lain waktu, atau kalau kalian nemu pembahasannya apa yang coret-coret bisa upload
tag Nakamatika atau DM, mungkin ntar bisa tanya-tanya. Atau kalau kalian ikut nanti kelasnya kita, ada grupnya, di sana kalian bisa tanya-tanya. Kalau ketemu yang coret-coret yang mungkin masih sus atau kalian nggak tahu itu maksudnya apa. Jadi mencoret-coret itu harus tahu apa sih yang dilakuin. Jangan coret-coret aja, karena kalau nggak tahu ya ini masih bagus dia mau nanya, ada apa ya keinginan buat bertanya, yang bahaya kan nanti kalau misal oh kalau ada kayak gini coret dua, nah itu kan bahaya tuh, nggak tahu tapi dilakuin. Atau yang tadi ini coret-coret tiba-tiba hasilnya beda-beda, ini nggak tahu dia paham nggak coret-coret itu apa, yang baru kalau dia nggak paham gitu misalnya. Oke, itu aja mungkin buat coret-coret dan apa lagi, pindah ruas. Kita review lagi dikit. Jadi buat pindah ruas tadi sebenarnya dia adalah efek atau akibat dari melakukan operasi yang sama di kedua ruasnya. Perform same operation on both sides. Jadi melakukan operasi yang sama di kedua ruas. Operasinya nggak terbatas di plus minus ya. Bisa kali bagi juga, bisa juga tadi pangkat, bisa F inverse, bisa log, dan masih banyak lainnya. Catatan untuk pertasamaan, ketika mengalihkan dengan negatif harus di reverse, dibalik tandanya. Kenapa? Ini alasan. Lanjut untuk yang coret-coret, ketika ngelakuin atau perform coret-coret harus tahu alasan atau proses apa yang lagi kamu atau kalian lakuin di coret-coret itu. Yang pertama, mengurangkan atau menjumlahkan, membagi kah, atau mencari faktor yang sama tadi, mengabaikan faktor yang nggak berpengaruh di perbandingan, atau tadi mengabaikan faktor yang sama di pertasamaan, mengabaikan nilai yang nggak berpengaruh di ini pertasamaan rasional. Jadi harus tahu coret-coretnya itu apa. Mungkin itu dulu buat live class hari ini. Ada yang mau nanya dulu tentang apa yang udah kita bahas tadi? Semoga udah paham ya mulai dari sekarang coret-coret, pindah ruas. Kalau bisa sih kurang-kurangin pakai kata pindah ruas. Tapi ya kalau mau pakai silakan, coba harus tahu. Terus semoga kedepannya coret-coret kalian lebih bermakna, nggak sekedar coret-coret. Ada pertanyaan sebelum aku akhiri? Oke, kalau belum ada, karena tadi kita mulai dengan doa ya, kita akhiri lagi dengan doa. Semoga apa yang kita pelajari menjadi manfaat serta diberi kemudahan untuk semua perjuangan kalian ke depannya. Berdoa, mulai. Oke, kita cukupkan. Terima kasih buat semua yang udah hadir. Semoga apa yang aku beri bermanfaat. Kalau ada pertanyaan nanti bisa reply atau tweet tag Nakamatika. Nanti Mimin bakal cek. Kalau nggak kebendem. Oke, makasih buat semua yang udah hadir. Nanti buat recording bisa dicek aja di tweetnya nanti. Bakal ada info lebih lanjut buat recording sama coret-coretnya. Oke, kalau mau ada pertanyaan mungkin Mimin akhiri pertemuan buat malam hari ini. Maaf kalau ada beberapa kendala atau kesalahan sama motor tadi. Semoga bermanfaat. Min akhiri pertemuan buat malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua.